Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam tayangan video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam setiap tayangan video yang saya buat. Salawat salam sama-sama kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat oleh beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin apabila dalam setiap penayangan video sebelumnya ada kesalahan yang Al-Fakir buat yang tanpa disengaja. Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Video ini dibuat karena ada satu pertanyaan menarik dari saya punya anak yang masih kelas 6 SD, Muhammad Rizky Alkaf, menanyakan kepada saya tentang mana ormas yang baik, ormas yang bisa menjadi panutan. Sehingga menurut saya ini satu pertanyaan menarik, karena saya berharap anak saya, orang-orang dekat saya ini harus betul-betul mengenal tentang ormas yang ada di Indonesia ini. Jadi jangan sampai nanti dia hanya mendapatkannya berita yang sepenggal-sepenggal dari apa yang dia lihat dari YouTube, apa yang dia lihat dari media sosial, dari media elektronik, yang mana kita tahu banyak sudah berita-berita yang dipenggal penayangannya, sehingga apa yang disampaikan, apa yang disiarkan itu tidak seperti kenyataan yang terjadi. Sehingga saya katakan, anakku, engkau pasti mengetahui dan pernah melihat yang namanya Ormas Banser, yang mana ada dari Ormas Banser yang melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya tidak menyukai habaib ataupun tokoh-tokoh agama yang memang mereka anggap tidak sejalan. Terus saya katakan juga, anakku, engkau juga pasti mengetahui adanya Ormas Front Pembela Islam, yang mana Ormas FPI tersebut sering melakukan tindakan-tindakan menggeruduk satu tempat yang mana banyak orang yang melihatnya bahwa hal tersebut adalah perbuatan anarkis. Dan ada juga Ormas Kokam, ormasnya dari Muhammadiyah, yang mana ada dari anggota ormas tersebut yang melakukan aksi penolakan terhadap adanya kumpulan tahlil ataupun acara maulid ataupun acara-acara yang biasa dilakukan oleh warga Nahdliyin. Ada juga Ormas Pemuda Pancasila, yang mana kita lihat ada dari anggota Ormas Pemuda Pancasila yang kita lihat di jalan-jalan ada yang minum minuman keras, ada yang melakukan tindakan yang tidak baik. Dan ada juga ormas malah miliknya Banyumas sendiri, Ormas Sakti, yang mana Zakatul Tiger ini kalau dilihat suka mengadakan aksi demo. Mereka melakukan aksi demo dengan bergerombol. Nah ini saya bilang sama anak saya bahwa pasti engkau pernah melihat hal-hal tersebut di dalam berita, dan ternyata memang betul. Karena anak saya ini salah satu penggemar
suka membuka YouTube, saya biarkan, tapi saya dampingi dan banyak saya kasih masukan-masukan daripada dia melihat di belakang saya secara sembunyi-sembunyi. Ternyata betul anak saya pernah melihat hal-hal tersebut. Sehingga saya tanya, setelah tadi Babah ceritakan, menurutmu mana ormas yang baik? Dia katakan, kalau apa yang tadi Babah ceritakan ternyata tidak ada ormas yang baik. Nah, disinilah baru saya katakan, ketika engkau melihat orang lain ataupun satu kelompok yang kau lihat adalah oknumnya yang telah berbuat salah, maka engkau akan melihat bahwa kelompok tersebut penuh dengan perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau engkau melihat dengan keindahan hati, dengan penuh kasih sayang, maka ternyata ormas yang ada di Indonesia ini adalah ormas yang baik semuanya. Contohnya, Banser, siapa yang tidak mengenal dengan ormas Banser? Yang mana ormas Banser tersebut adalah ormas didikannya para kiai-kiai sepuh, yang mana ormas Banser ini ikut meraih kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, ikut menjaga kemerdekaan ini, mengawal para kiai dan para habaib, mencintai para ulama, banyak melakukan kegiatan sosial. Dan kita juga melihat Ormas Front Pembela Islam, kalau kita melihat gerakannya dengan kebencian, kita akan menyatakan bahwa itu adalah perbuatan anarkis. Tapi kalau kita lihat dengan hati yang bersih, ini adalah gerakan-gerakan nahi mungkar, yang mana mereka melakukan aksi kekerasan di tempat-tempat kemaksiatan. Mereka tidak melakukan kegiatan anarkis di masjid, tidak melakukan gerakan-gerakan di tempat-tempat ibadah, tidak. Mereka melakukan gerakan aksi di tempat-tempat kemaksiatan, sehingga hanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang memang tidak suka dengan cara-cara yang dilakukan oleh Front Pembela Islam. Jadi ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi mungkar, ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya dijalankan dan semuanya mengandung resiko. Lantas masalah ormas Kokam, ormas milik Muhammadiyah. Kalau kita melihat oknumnya seperti itu, tapi kenyataannya ormas Kokam ini adalah ormas yang mencintai para ulama, menjaga para ulama dan para habaib. Banyak tokoh-tokoh agama yang dikawal oleh mereka. Mereka menjaga keutuhan NKRI. Mereka tidak menebarkan kebencian. Mereka tidak melakukan hal-hal yang memecah belah umat. Terus kita ketahui ada juga ormas Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila ini dibentuk untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, untuk mempersatukan masyarakat Indonesia ini. Dan mereka ikut membangun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mereka pun mengawal para habaib, mengawal para ulama. Mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk umat. Terus ormas apa? Ormas Sakti. Ormas Sakato Tiger ini salah satu ormas yang memang melakukan demo, tapi apa tujuannya? Tujuannya untuk membela kaum yang lemah, kaum yang tertindas. Mereka melakukan demo di tempat-tempat leasing yang merasa bahwa ada orang yang tertekan, sehingga mereka melakukan pembelaan. Dan masih banyak juga ormas-ormas lainnya yang ada di Indonesia ini, dan saya yakin semuanya bertujuan baik dan semuanya bermanfaat. Namanya ormas, organisasi masyarakat, pasti punya manfaat untuk masyarakat. Namun apabila terdapat oknum-oknum yang ada di dalam anggota tersebut
Ini sudah satu kewajaran yang mana ketika berkumpul orang banyak maka ada penyusup di dalamnya. Sehingga alangkah lebih baiknya untuk semua ormas ketika kita melihat ada anggota kita yang bertindak di luar prosedur, yang memang kita lihat bertujuan ingin menjatuhkan nama ormas kita, ini harus segera diambil tindakan, jangan adanya pembiaran. Karena ketika dibiarkan, maka semakin lama akan semakin merusak. Jadi kalau yang namanya oknum itu tidak hanya di ormas, di anggota TNI ada, di anggota Polri ada. Tapi kan itu hanya oknum, yang namanya oknum itu berarti segerintil, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada jumlah anggotanya. Tapi kalau kitanya mencarinya keburukan, kita melihatnya dan kebencian, yang selalu akan kita cari, yang selalu akan kita lihat ini oknum-oknumnya. Bukan dari keseluruhan, bukan dari tujuan ormas tersebut. Tapi memang ini sengaja dilakukan oleh orang-orang yang ingin memecah belah umat, ingin memecah belah persatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi kitanya harus pintar. Maka saya berharap mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada ormas yang menjadi kendaraan politik. Nah, untuk mencapai ormas tidak menjadi kendaraan politik, mulai adanya sumpah untuk ketua partai, untuk ketua ormas, untuk tidak ikut terjun dalam dunia politik. Nanti akan terjadi keindahan, tidak akan terjadi perpecahan. Silakan anggotanya yang namanya memilih calon pemimpin untuk menjadi presiden atau apa, itu kewajiban dan hak. Jadi silakan diserahkan kepada anggotanya. Pimpinan-pimpinannya jangan ikut terjun. Karena sudah bukan barang menjadi rahasia. Yang namanya ketika kita terjun dalam dunia politik ini, kita tidak terlepas daripada iming-iming, pemberian-pemberian, janji-janji yang diarahkan kepada kita. Itu tidak bisa kita pungkiri. Karena mereka baru datang ke tempat kita saja sudah menaruh sesuatu, pulang menawarkan sesuatu. Ini yang terjadi akhirnya apa? Akhirnya kita mulai terpecah dengan yang lainnya, karena kita udah tidak sejalan lagi dengan tujuan awal. Yang mana tujuan awal didirikan ormas ini tujuannya untuk membela kaum yang lemah, untuk mempersatukan umat. Yang paling menjadi kelemahan bagi semua ormas ini cuma satu. Kelemahannya mereka masih berpikir dan beranggapan bahwa hanya kelompok mereka lah yang bisa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ini yang paling menjadi lemah. Sehingga apa? Sehingga kesombongan ada pada hatinya. Yang mana ketika kesombongan tersebut sudah ada pada hatinya, semakin lama semakin kelompok tersebut melemah. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Tapi kalau kita beranggapan bahwa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini harus bergandengan tangan dengan seluruh ormas, harus bersatu padu, saling menguatkan untuk menjaga keutuhan ini, insya Allah negara Republik Indonesia yang kita cintai ini negara yang paling kuat dibandingkan negara-negara lainnya. Apalagi ormas bersatu padu juga dengan TNI dan Polri. Nah, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar yang kita miliki, menjadi modal utama untuk menghalau orang-orang asing yang ingin merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Insya Allah kita semua satu tujuan. Kita semua satu tujuan. Dan jangan biarkan ada orang yang ingin memecah belah kita. Semua ormas yang ada di Indonesia ini adalah ormas yang bertujuan baik. Tidak ada yang tidak baik. Selama sudah diizinkan oleh pemerintah, berarti disitulah ormas tersebut sudah termasuk adalah ormas baik. Lain cerita ormas-ormas yang memang tidak memperoleh izin. Jadi insya Allah semuanya satu tujuan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia kita cintai ini. Kita mulai menjaga kerukunan antar agama, menjaga kerukunan antar daerah, sehingga
Indonesia ini menjadi Indonesia yang terindah di mata dunia luar. Al-Fakir mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.